semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufela. Pada sesi video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana cara menjadi seorang pria ataupun wanita yang berkarisma. Tentu saja teman-teman sekalian tidak awam, apa sih sebenarnya kepribadian yang berkarisma, karismatik atau juga berwibawa. Dalam kesehariannya kita sering mungkin saja melihat di kanan kiri kita orang-orang yang karismatik karena kepribadiannya dan berwibawa karena tingkah lakunya. Nah, hal tersebut mungkin menjadi sebuah penasaran tertentu karena pemikiran-pemikiran yang belum Anda temukan bagaimana cara menjadi sosok yang berkarisma untuk kehidupan Anda kesehariannya. Nah, pada video sesi kali ini saya ingin membahas secara detail langkah-langkah untuk menjadi sosok atau kepribadian serta karakter yang berkarisma, karismatik atau juga berwibawa. Sebelumnya saya ingin mendefinisikan apa sih sebenarnya sosok yang berkarisma, yang berkepribadian, yang memunculkan sebuah karisma dalam dirinya. Sebelumnya saya juga akan membahas sosok yang berkarisma tidak dapat kita lihat secara kasat mata karena hal tersebut adalah sebuah kepribadian jangka panjang yang harus kita tempa terus-menerus sebagai sebuah habit kesehariannya. Anggap saja seperti ini. Jika kita berada dalam suatu ruangan, ruang kelas, kantor, atau juga rumah, apabila kita berada di ruangan tersebut atau berkumpul pada ruangan tertentu, ada sesosok yang masuk dalam ruangan tersebut dan kita merasa kagum, tertarik atau juga tertekan karena keberadaan orang tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang berkarisma. Karena hal tersebut tidak dapat kita lihat secara kasat mata, mungkin saja Anda mendefinisikan sebuah karisma harus memiliki fisik tertentu ataupun hal-hal tertentu yang dapat Anda lihat. Sebenarnya itu adalah faktor yang terakhir untuk menjadi seseorang yang berkarisma. Karena kita sebagai manusia ditakdirkan secara berbeda-beda. Ada yang memiliki fisik yang lengkap, ada yang memiliki fisik yang kurang, dan bahkan memiliki fisik yang dianggap sebagai jauh dari seseorang yang sempurna. Nah, pada sesi ini saya ingin menjelaskan 3 faktor utama untuk menjadi seseorang yang berkarisma. Dan faktor yang pertama, Anda harus memiliki impian atau tujuan hidup serta purpose yang ingin Anda capai dalam kehidupan ini. Dengan memiliki sebuah impian atau tujuan hidup, Anda akan mendapatkan sebuah pengalaman atau jalan yang panjang, sehingga dari pengalaman tersebut untuk mendapatkan hal-hal tertentu sebagai goal life Anda akan mendapatkan berbagai rintangan ataupun halangan yang akan datang dalam kehidupan Anda. Nah, pada rintangan-rintangan tersebut akan menempa diri Anda menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Mungkin teman-teman sekalian beranggapan untuk menjadi seseorang yang berkarisma harus menjadi diri Anda sendiri, dan hal tersebut saya pastikan tidak cukup. Karena apa? Untuk menjadi seseorang yang berkarisma harus menjadi dirinya sendiri dan ditambah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, sehingga dia dapat memunculkan segala kualitas, potensi serta talenta yang ada di dalam dirinya untuk ditawarkan kepada orang lain. Dengan memiliki sebuah impian, kita memiliki gambaran jangka panjang apa sih yang sebenarnya kita ingin capai dalam kehidupan ini. Mungkin saja Anda ingin menjadi sebuah penulis, jadilah penulis yang totalitas. Apabila Anda menjadi seorang arsitek, jadilah arsitek yang totalitas. Apabila Anda ingin menjadi seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, tentu Anda harus totalitas untuk mencapai hal-hal tersebut, sehingga dengan kualitas-kualitas yang ada dalam diri Anda, saat Anda mencapai hal-hal tertentu atau goal life itu, Anda akan mendapatkan kualitas-kualitas dan potensi Anda secara tidak langsung akan terus berkembang dan diasah. Nah, yang kedua adalah inner charming dan inner beauty. Apabila teman-teman sekalian menganggap bahwa ketampanan dari lahir atau juga fisik-fisik tertentu dari bawaan kita dari lahir menjadi sebuah faktor utama untuk mendapatkan sebuah karisma dalam diri kita sendiri, saya ingin mengatakan bahwa karisma ini adalah sebuah karakter atau kepribadian, bukan bawaan fisik yang kita bawa dari lahir. Sehingga kualitas-kualitas tersebut harus kita tempa di dalam kehidupan kita secara terus-menerus dan secara konsisten, sehingga kita mendapatkan potensi-potensi untuk menjadi seseorang yang berkarisma ataupun berwibawa dalam kehidupan kita. Anggap saja seperti ini. Saat kita memiliki inner charming atau inner beauty, dalam hal ini saya anggap sebagai sebuah pemikiran-pemikiran yang bijaksana dalam kehidupan kita, sehingga saat kita mendapatkan sebuah rintangan dalam hidup kita dapat melaluinya dengan cara bijaksana, dengan cara tertentu kita dapat melaluinya untuk menjadi pembelajaran dalam hidup kita sebagai sebuah solusi, sebagai sebuah pemecahan kasus dalam hidup ini, sehingga apa yang kita tuju dapat menjadi hal-hal yang dapat menempa potensi serta talenta kita. Nah, faktor yang ketiga adalah inner peace atau berdamai dengan diri Anda sendiri. Tanpa Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda tidak akan tenang dalam hidup Anda untuk mencapai segala tujuan hidup Anda. Bayangkan teman-teman, apabila ada di sekeliling Anda teman-teman, keluarga, kolega, atau juga pasangan atau anak dari
apa yang sudah Anda dapatkan sekarang ini tidak nyaman dengan diri Anda, tidak nyaman dengan keberadaan Anda, pasti diri Anda tidak akan memiliki kualitas seseorang yang berkarisma atau karismatik dan berwibawa dalam hidup Anda. Karena apa? Dengan berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda menjadi pribadi yang tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak ceroboh. Karena sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah solusi dalam hidup ini, pada saat kita menanggapinya dengan tergesa-gesa, saya pastikan hal tersebut adalah hal yang salah. Untuk menjadi pribadi yang tenang, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus bisa berdamai dengan masalah-masalah yang ada, dan kita harus tetap tenang untuk mencapai segala impian-impian yang ada. Karena apa? Dalam hidup ini sudah sepaket dengan sebuah rintangan-rintangan atau halangan dan masalah-masalahnya. Karena itu, dengan cara pikir yang jelas, dengan mental yang kuat, kita akan menempa diri kita menjadi pribadi yang berkualitas dan lebih baik, sehingga aura-aura dari karisma atau karismatik tersebut ada dalam diri kita dan dapat mempengaruhi segala hal yang ada di kanan kiri kita. Anggap saja apabila kita berada dalam satu ruangan atau kita berada di dekat seseorang, kita mendapatkan sisi dari sebuah kenyamanan, kewibawaan atau tekanan tertentu yang didapatkan oleh orang-orang tersebut. Tanpa memiliki hal tersebut, pasti kita tidak dapat berdamai dengan diri kita dan merasa orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman karena keberadaan kita. Anggap saja sebuah pedang yang tidak pernah dirawat, tidak pernah diasah, dia akan tumpul atau berkarat dengan sendirinya. Nah, seseorang yang berkarisma harus mengasah dirinya terus-menerus sehingga apa yang sudah menjadi kemampuan, kualitas yang ada dalam dirinya menjadi terus terasah, dan talenta-talenta tersebut menjadi sebuah kebanggaan dalam dirinya dan dapat ditawarkan oleh semua orang bagaikan sebuah produk dari sebuah perusahaan. Kita harus branding. Nah, sebagai manusia kita adalah produk dari alam semesta ataupun kehidupan. Seperti halnya sebuah karisma adalah branding dari diri kita sendiri. Talenta-talenta yang kita miliki kita tawarkan kepada orang lain sehingga kita dapat bermanfaat dan dapat menarik daya-daya yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini kita harus dapat membranding diri kita dengan apa sih talenta kita, apa sih impian kita, dan apa sih yang dapat kita tawarkan kepada orang lain, sehingga nilai dari kualitas kita dapat terus bertambah, dapat terus menjadi hal yang dapat kita tawarkan kepada orang lain, sehingga kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sekian dulu video sesi dari saya tentang bagaimana cara menjadi pria ataupun wanita yang berkarisma. Apabila teman-teman sekalian memiliki hasil pemikiran yang lebih baik dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Akhir kata, tetap tenang, menang.